Halo Sobat Profit, kembali lagi bersama Profit Society. Pada video kali ini mungkin aku akan bikin ya terkait review saham-saham pilihan di end of the day pada tanggal 15 Februari 2024. Di sini kita lihat dulu dari IHSG-nya ya. Hari ini cukup menguat setelah pasca H+1 pemilu ya. Jadi di sini IHSG menunjukkan fase pullback-nya sebelumnya ada minor downtrend. Di sini kita bisa lihat IHSG mantul dari MA50 di mana sebelumnya terkoreksi cukup dalam beberapa hari, tapi sekarang sudah menunjukkan level yang lebih kuat setelah mantul di supportnya di sekitar 7.200 dan di MA50-nya ya, itu adalah kuncinya. IHSG-nya cukup kuat untuk kembali uptrend ya. Selanjutnya kita akan langsung aja lihat saham-saham pilihan di end of the day yang menarik pada hari ini. Yang pertama mungkin aku lihat KIN ya. Di sini Kencana Energi mungkin tersengat dari hilirisasi juga. Jadi di mana saham KIN ini juga saham geothermal ya atau EBT. Jadi untuk posisinya hari ini cukup bullish dengan candle yang cukup baik. Di sini juga terlihat volume yang di atas MA 20 hariannya. Jadi untuk target kita pasang di 5% aja. Dan sebelumnya di sini ada resisten yang sempat tersentuh ataupun terlewati. Cuman kita di sini masih melihat untuk potensi buy dari saham KIN dengan stop loss kalau dia break di MA 7-nya ya. Jadi kalian bisa spekulasi buy di MA 7-nya juga. Dan di sekitar sini di antara 810 sampai 825. Di sini cut loss kalau break di EMA 7-nya yang ada berada di 810 ya guys ya. Jadi cut loss kalau break di bawah 810. Saham selanjutnya adalah MAPI ya. Jadi mungkin karena fase kebingungan kemarin pasca pemilu, sekarang industri retail mulai ada pullback sedikit ya pada hari ini dan MAPI ini termasuk yang udah melewati resistennya tadi sempat. Tadi siang MAPI sempat lewat resistennya dan di sini kita masih untuk rekomend buy ya dari saham MAPI walaupun sorenya kita terkoreksi lagi. Dan dari volume juga sudah menunjukkan di atas MA20 hariannya dengan indikator MACD yang mulai ke arah dan 0 dan RSI yang mulai mengarah ke arah oversold. Di sini kita melihat saham MAPI seperti biasa entry kalau mendekati di MA7-nya, kawal kalau break di bawah MA 7-nya di harga 1970 wajib cut loss ya. Jadi kita main pendek di sini. Kita di 1970. Ini kalau break di sini kita wajib untuk cut loss, guys. Saham selanjutnya adalah Pegas ya. Pegas ini dihargai masih cukup murah ya di kisaran 1.100. Kalau kalian belum gabung channel Telegram kita, link ada di description. Dan sebelumnya kita pernah rekomend Pegas di bawah sini di harga 1.000-an dan sekarang udah mulai up dan kita rekom lagi Pegas ya untuk uptrendnya karena tadi juga udah sempat ngetesting resistennya dan kita rekomend untuk buy on resistnya di support di neckline-nya ya di neckline resistnya di sekitaran harga 1.150 sampai 1.065 lah ya guys. 1.000 kita lebarin 1.045 mungkin 1.045 sampai 1.050 dengan cut loss kalau dia break ataupun close di bawah EMA 7-nya. Ini Pegas lumayan kuat ya hari ini ya. Dan transaksi juga lumayan aktif untuk hari ini. Selanjutnya kita ke saham MBMA. Nah, Merdeka Battery ini juga sama ya, tersengat dari adanya pemilu ya. Jadi MBMA ini adalah produksi baterai yang anak perusahaan dari MDKA. MDKA-nya kita udah take profit di grup premium kita. Langsung join aja di grup VIP kita di Telegram. Link ada di deskripsi ya guys. Nah, selanjutnya kita juga ngelihat MBMA, walaupun sebelumnya kita udah rekomend dari bawah sini ya, pas masih dia divergent, kita udah rekomend MBMA, tapi
kita masih maintain untuk harga MBMA ini hari ini ditutup cukup baik dengan volume yang di atas MA20 hariannya cukup tebal dan RSI serta stohastik yang mulai mengarah ke atas. Seperti biasa kita koleksi di dekat MA7-nya. Gak usah terburu-buru karena kita di sini kasih rekomendasi saham yang enak ya, bukan yang untuk main cepet juga. Jadi kita kasih range yang agak lebar ya. Selama dia masih belum break di MA7-nya di harga kisaran berapa ini? 855 ya guys ya. Di harga sekitaran 855 di MA7-nya. Jadi kalau kita break di bawah sini kita wajib cut loss. Dengan target kita selalu pasang di 5% aja. Di Stockbit kita juga kita pasang ya. Jadi jangan lupa untuk follow Stockbit kita di @profitsociety. Di Instagram kita juga ada @profitsociety_. Jangan lupa di follow ya guys. Target kita 5% aja, 4-5% aja. Jadi di sekitar di resistnya di 710. Ada kemungkinan masih naik dengan cukup kuat kalau bisa di atas MA7-nya. Saham selanjutnya adalah saham gula ya. Ini cukup third liner lah ya. Untuk saham gula ini uptrendnya cukup baik dan beberapa kali kita juga rekom buy di Stockbit blog kita dan di hari ini ditutup Marubozu ya. Jadi bullish Marubozu ini cukup bagus. Candle full, nggak ada ekornya, jadi ini cukup bagus ya untuk gula. Tetapi resiko juga untuk take profit. Banyak orang take profit di saham gula. Kita rekomen buy kalau mendekati MA7-nya ya. MA7-nya di angka 358 ya. 358 kita maintain, kalau di bawah itu kita harus cut loss ya ataupun out dulu karena takutnya akan terjadi pembalikan arah dan juga mungkin banyak yang udah take profit ya di saham gula ini karena cukup uptrend dalam beberapa hari ini. Ini cukup bagus untuk saham gula. Kita bisa koleksi di area 368 sampai dengan 358 dengan cut loss kalau dia break di closing 358. Kalau di bawah MA7 ini kita cut loss dulu. Kita ukur kurang lebih untuk jaraknya itu sekitar 5% ya. Sekitar 6% jarak cut loss kita, mungkin bisa teman-teman bisa koleksi mendekati jarak cut loss kita di MA7-nya. Karena dari volume juga udah cukup baik dan MACD juga masih di atas 0. Sedangkan RSI yang menunjukkan mulai adanya oversold ya di saham gula ini. Jadi hati-hati, takutnya rawan take profit di saham gula ini. Tapi untuk volume masih cukup baik untuk saham gula dengan target kita 4-5% aja. Kalau bisa kecapai 4-5%. Dan kalau turun kita bisa koleksi di bawah, lalu ukur lagi 4-5% ke atas. Gitu ya guys. Lanjut ke saham SSIA ya. Semesta nih lumayan bullish ya, beberapa hari yang lalu kita udah kasih rekom buy terus di Stockbit blog kita ya terkait SSIA ini. Kadang-kadang gerakannya lambat tapi kadang-kadang juga bagus. Jadi mungkin teman-teman bisa koleksi di area sekitar MA7-nya ya di sini ya. Di area 420-an ya. Kalau dia break di bawah 420 ini wajib cut loss ataupun kalian bisa ada planning kedua untuk ambil di eh, Fibonacci retracement-nya di 0,5 sampai 0,618 di antara 405 sampai dengan 412 ya guys. Di sini cukup baik untuk buy-nya. Seperti biasa di maintain di atas MA7 kita cut loss saja. Ataupun kita out dulu, kita amati sampai mendekati MA7. Selanjutnya Esger ya. Esger ini sama tersengat batu bara ya, hilirisasi. Di sini kita lihat volumenya cukup baik untuk Esker, cuman rawan koreksi ya. Kadang-kadang Esker ini mainnya kalau udah volumenya tinggi, dia biasanya koreksinya cukup lama ya. Jadi agak tricky juga untuk saham model Esker gini, karena kita harus koleksi pinter-pinter cari harga yang bagus. Dan di sini MACD-nya udah mulai break ke arah positif ya. Jadi teman-teman bisa collect untuk saham SSIA di deket-deket MA7-nya di 2085 ya, 2085 sampai dengan 2000 2050 sampai 2085.
Teman-teman bisa collect di area ini. Kalau dia retrace ke area sini itu lebih bagus ya. Karena di sini ada support juga yang cukup di maintain ya. Jadi agak jauh 2050 sampai 2080 teman-teman. Kalau untuk saham Esger baiknya sih di harga itu tunggu retrace dulu ataupun mau langsung buy hari ini tetapi dengan target beli cicil ya. Jadi selalu punya worst plan-nya ataupun plan terburuknya yang akan terjadi target di 4-5% aja. Sama yang di bawah sini juga nanti target 4-5% aja. Selanjutnya kita ke saham terakhir, saham ESA nih guys. Saham ESA ini yang paling banyak di ini ya, di grup kita nih udah lumayan up banget di saham ESA nih. Yang sebelumnya cukup terkoreksi yang bikin khawatir ya. Di saham ESA ini mulai ada volume, kemarin ada volume besar terus kita collect dia turun lagi. Ternyata masih mampu untuk comeback ya untuk saham ESA. Bisa comeback dengan volume udah di atas EMA 20-nya. Dari grup sendiri udah average, kemudian aku juga udah take profit, tapi di sini masih ada potensi buy dari saham ESA. Karena kan MACD-nya juga baru ngebreak MACD zero-nya. Kemudian arahnya masih bisa ke atas ya guys ya. Dengan seperti biasa kita maintain terus di bawah EMA 7, kita akan cut loss. Break di bawah EMA 7 kita cut loss. Dengan potensi buy di area segini ya. Oh ini coret. Nah, ini kita kotakin ya. Di area antara 550 ya biasanya. 1550 sampai 535 dia itu. Nah, biasanya antara segini kita bisa collect lagi untuk saham ESA. Break kalau di bawah EMA 7-nya di angka 530. Jadi kita cukup maintain dulu ya, takutnya ini euforia terbatas gitu ya dari saham ESA. Oke, mungkin cukup sekian untuk review saham-saham pilihan di end of the day IHSG ataupun market Indonesia di tanggal 15 Februari. Dan teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa mampir ke media sosial kami di Instagram kami di @profitsociety_, TikTok kami di @profitsociety. Dan juga kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun ada yang mau didiskusikan, bisa langsung join grup Telegramnya. Di sana kita sharing-sharing gratis, diskusi gratis, yang premium atau VIP juga ada. Dan kalau kalian mau mendapatkan sinyal-sinyal yang lebih akurat ya, ataupun diskusi yang lebih intens, langsung aja join VIP-nya ataupun cek langsung grupnya. And ya, mungkin. Oke. Mungkin cukup sekian untuk review saham kita sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.